Gitu. Ada satu hal yang paling aku jadi pertanyaan ya. Di Belitung ini kan kehidupan malam tidak banyak. Kata orang di Bali kehidupan malam di Batam ya Pak ya. Kalau kadang jam 2 pagi baru tutup kehidupan malam itu kan. Nah di sini ada itu menurut Ika jadi faktor utama nggak? Sebetulnya bisa ditanggulangi kekurangan klub malam itu dengan persembahan budayanya, tari-tariannya, apalah. Nah Belitung agak kurang kelihatannya. Itu harus ditingkatkan. Contoh Bali, program menonton tari Bali itu banyak sekali. Nah jadi Belitung itu yang kurang. Jadi kalau misalnya apalah yang menarik, misalnya Beripat Beregong, mini show Beripat Beregong itu mungkin bisa ditaruh di hotel. Nah, hanya sekedar mungkin semenit 2 menit. Itu kan menarik, membuat orang gitu. Seperti kalau di Bali kan tari legong itu. Udah jadi ini. Tadi kita kedatangan seniman gambus, tapi ada tamu beliau. Siapa Pak? Pak Usni Mariosa tadi. Namanya dia kalau podcast bawa gambus kita. Ya itu kesenian itu tadi. Ya. Memang kalau kami lihat memang selama ini selama podcast memang rata-rata berani. Belitung tuh keseniannya kurang. Misalnya, mungkin ada kesenian yang belum dikeluarkan Pak. Tapi memang tidak dikeluarkan. Kenapa? Pertama market kita tidak gila banyak di sini. Saya tahu bersedikit. Mereka berpelabuhan kan butuh biaya banyak. Itu yang mungkin yang jadi kendala juga. Jadi, ayam ke telur ya, yang menundukkan. Nah itu. Cuma harusnya kan. Terus sekarang gini, kami di sini agak ada masalah misalnya kalau masalah bazar kan. Bazar sekarang banyak kan bukan tradisional yang dikeluar ya. Itu dia. Itu yang dan mengangkat tradisional itu bukan barang mudah, tetapi itu harus ada usaha dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan misalnya atau Dinas Kebudayaan. Kesenian apa yang bisa ditampilkan. Belitung ini aku lihat agak senangnya dengan kolosal. Karena itu ada ya balik lagi pendanaan tadi kan. Gitu. Jadi sanggar-sanggar budayanya nggak tahu apakah cukup berkembang sanggar budayanya. Nah, itu jadi kalau di Bali kan istilahnya everything is about art, penari, pelukis, pemahat, pematung, ya kan? Nah itu kan udah modal misalnya. Di Belitung nih taruhlah misalnya tukang gali timah saja, itu kan mata pencarian yang memang itu dari dulu itu. Iya mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Tapi kita tidak bisa bandingkan Bali karena Bali kan sudah dari situ. Ya. Nah, di sini memang untuk ketemu tadi memulai sesuatu itu kan berat. Betul. Karena ayam kan minyak kan ayam keluar tadi kan. Jika kerja seni dapur kadang-kadang nggak boleh rendah. Betul. Akhirnya yang berkembang cafe shop ya. Coffee shop banyak. Jadi memang itu mungkin instan kan. Ya. Instan dan orang lagi tren pengen kelihatan apa gitu. Ya. Tadi kebetulan ya kami pergi ke Gantung itu ketemu dengan anak muda yang memiliki usaha kopi dan madu. Terus dia sajikan kepada kita 3 macam jenis kopi. Ada Robusta, ada Excelsa, ada Liberica. Dan kita tentu saja nanya, nih kebunnya udah sebesar apa, hasilnya berapa, pasarnya siapa. Nah dia menyebut lokal, berarti supply ya mensuplai kafe-kafe lokal itu lebih bagus. Jadi pertama menghidupkan atau meramaikan atau mensupport bisnis lokal. Jadi si bisnis juga. Nah sekarang tinggal mencari apa kelebihannya kopi ini.
bahwa Excelsa yang enak tuh di Belitung. Nah itu gimana caranya? Kan itu kan kalau misalnya kopi Excelsa Belitung ini terkenal, nah kan di samping mengembangkan bisnis juga citranya Ya, citra Belitung. macam kopi luwak gitu ya. Nah macam kopi luwak gitu. Nah jadi nggak berhenti hanya saya menanam dan menjual, tapi kemudian brandingnya gitu. Nah itulah kira-kira banyak sih potensinya sebetulnya. Kan kopi itu baru aja ditanam di Belitung. Dulu Kan ada juga kita sekian. dulu kan sekedar untuk konsumsi rumah tangga. Bapak-bapak. Tergantung musim kan ya. Jika pernah tahu sendiri orang di sini kan tergantung musim. Musim kopi ya kopi cengkeh. Tapi dulu juga tidak terfokus pada jenis kopi ini. Pokoknya tanam aja gitu. Itu ngopi aja, enggak tahu Arabica kenapa. Tidak sampai kalau tahu. Itulah diminum gitu ya. Contoh keterangan Americano. Apa Americano? Kopi itu tuh pahit. Kopi pahit. Tanpa gula. Jadi ya itu. Memang itu. Cuma masa aku gini. Yang selalu kita dengar adalah orang wisatawan tuh pengen kehidupan malam. Dan gitu di sini ada kehidupan malam. Kehidupan kafe kadang-kadang bukan kafe lah macam hiburan kan kadang-kadang ada penolakan dari masyarakat lokal untuk tidak membuat itu. Sedangkan itu bagian dari pariwisata. Enggak, ya itu tadi seperti aku bilang, alternatif lainnya apa? Carikan alternatif. Memang kalau kita nurutin mereka maunya minum-minum, dugem-dugem, alkohol. Itu emang kehidupan mereka. Tapi kan mereka datang ke sini bukan untuk itu harusnya, untuk mengenal budaya. Bagi kita memperkenalkan budaya kita gitu. Nggak apa-apa juga. Memang kenyataannya seperti Bali dan Lombok. Lombok kan banyak juga larangan-larangannya. Karena Islamnya lebih kuat kan. Jadi itu emang udah part of it, ya resiko. Jadi ya kita jalankan aja. Misalnya walaupun ada dibatasi misalnya sampai jam 12 saja dan minumannya bir saja misalnya. Tapi dari segi kualitas memang udah oke lah ya. Oke. Ya. Tinggal orang tuh memang bisa dijual. Iya, bisa dijual. Dan ya tentu saja harus ditata dengan lebih baik. Bersihan Tadi nomor satu. Keramahan tadi. Keramahan, ya, itu mungkin poin yang keberapa lah. Tapi kebersihan, ya, misalnya disiplin, ya, terus makanan ditingkatkan lagi gitu. Kemudahan transportasi. Kalau orang luar itu kalau orang luar apakah mereka tahan? Kan kita tidak ada. Oke lah sekarang banyak ada roti. Kalau misalnya apakah mereka tahan makan yang lokal saja selama sehari-hari? Enggak. Saya rasa harus dicampur. Paling tidak makan paginya. Hotel-hotel itu kan ada bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, itu kan ada yang namanya continental breakfast. Ada roti-roti itu. Di sini pun kan rata-rata hotel-hotel itu ada. Jadi orang sini pun udah seperti itu kadang-kadang. Tapi kita tetap kuliner lokal itu harus kita. Iya. Jangan mereka aja, kita harus memberikan sesuatu yang ada keuntungannya buat kita gitu. Dan kita harus bisa gimana supaya mereka suka. Nah, itu sih sebetulnya kemana-mana orang pergi pasti hotel yang enak, yang nyaman, yang bersih, makanan yang enak dan murah. Kalau dari harga murah lah. Kalau harga ya tergantung sebetulnya. Tidak maksudnya secara uang dolar kan lebih terjangkau. Ya kalau kita bisa bicara dolar tergantung turisnya. Kalau turis backpacker, ya kan, ya mahal. Coba kalau kita lihat di Tanjung Tinggi itu, makan di restoran yang ikan bakar itu berapa kali makan? Mahal di situ. Mahal. Kalau misalnya aku makan, Dok, tolong Dok, pagi ini kita beli apem.
kan nasi manis kan asin. Paling berapa? Iya, iya. Istok lagi kita cari pula Ah, jajak-jajak itu kan bingke misalnya. Nah, aku pengen yang tradisional banget. 20.000 udah kenyang lah gitu. 20.000 udah kenyang gitu. Mie Belitung misalnya. Soto Belitung misalnya. Kan itu nggak mahal. Tapi kalau kita pergi ke terutama Chinese Indonesia, Belitung Chinese restoran di pinggir pantai itu berapa ikan siko? Itu kelasnya beda lagi gitu. Tapi kita masih bisa menemukan makanan-makanan yang murah. Itu segmennya pasti ada. Walaupun sekarang udah susah kan cari apem itu lagi tempatnya. Jadi kembali tadi. Jadi kalau kelas backpacker masih masuk ya? Masuk, sangat masuk, bisa gitu. Transportasi juga kita harus pikirkan, jangan juga terlalu mahal. Gitu kan. Misalnya kadang-kadang kan kita tuh nggak konsisten. Kita rental car, di sini 200, di sana 400, di sini 500 gitu. Dan jangan terlalu banyak juga ambil keuntungannya. Jadi karena aku ada beberapa kali pengalaman nggak jadi ke Belitung, terlalu mahal rental car-nya. Ada. Itu sebenarnya emang kemarin waktu aku pernah kepikirkan itu harusnya ada asosiasinya, asosiasi yang menentukan harga gitu ya. Mereka nggak sering saingan sendiri, harga standar yang mereka pasti bersaing di pelayanan kan. Emang itu memang tidak makin. Seperti perahu misalnya kita nyewa sehari kan dia bilangnya sehari 500.000. Tapi kadang-kadang ada aja alasannya baru misalnya 3 jam, wah Udah cepat-cepat ya. udah cepat-cepat gitu. Profesional aja. Kita kan harus lebih mendorong. Mau kemana lagi? Itu pulau itu lebih bagus. Itu indah di situ, di dalamnya ada ini gitu. Jadi jangan kita kemana Gi? Lah udahlah. Balik. Jadi harus lebih aktif ya. Lebih aktif gitu. Guide-nya tadi gitu. Mudah-mudahan guide-nya kedengar nih. Kami kawan guide juga kemarin di sini ada yang jadian. Mudah-mudahan dengar. Iya. Informasi itu harus juga jelas tuh. Jelas. Misalnya kesepakatan ada harus 3 jam. itu jelas harus jelas. Tuh. Itu. Atau satu trip misalnya ya. Jelas. Satu trip kan tersurat dia misalnya kan. Iya, diantar ke sini. Selesai. Ada yang Ya konsisten aja tadi ya. Iya konsisten. Harus konsisten. Kalau berubah-berubah kan bingung dia kan. Iya. Karena kekonsistenan kita itu menjadi planning buat mereka. Mereka bisa memplanning dengan benar gitu. Kalau kita nggak konsisten, planning mereka kacau balau. Rusak. Ikam lah yang bisa tahu. Kami kalau lokal jalan juga. Kita orang luar kan Ikam kan tahu pasti ada ternyata tidak konsisten itu ada. Ada. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya fasilitas prasarana kelihatannya udah cukup ada ya, misalnya hotel kelas bawah menengah elit itu udah cukup ada semua kan. Terus kemudian tempat makan juga udah dari tadi yang murah yang mahal kan ada gitu ya. Nah gitu, jadi orang itu punya pilihan untuk itu. Nah kalau itu konsisten, ini kadang-kadang masuk kelas bawah atau harganya harga menengah kan misalnya. Masuk kelas menengah harga tinggi. Nah jadi memang sih itu harus didampingi ya. Dan biasanya mereka sendiri mempunyai komunitas atau asosiasi ya. Asosiasi misalnya hotel dan restoran. Nah itu kan ada mereka membuat kebijakan tertentu kan. Dan sehingga sama karena mereka sendiri kan sebenarnya tidak mau juga bersaing sesama mereka kan. Mereka bersaing servis lah. Iya bersaing servis gitu. Nah, itu mungkin yang kita kurang banyak kan. Terus informasi promosi itu yang nggak lengkap. Orang banyak, oh ya promosi Belitung, tapi terus di Belitung ini ada apa? Orang bingung tuh. Kurang detail. Kurang banyak atau kurang detail? Sekarang kurang detail karena apa yang ada di situ? Yang mesti mereka lihat tuh apa? Yang mesti mereka bisa lakukan apa gitu kan? Ada orang yang cuma ingin melihat, ada orang yang ingin aktif ya.
betul. Jadi ada Melakukan apa? melakukan sesuatu ya, Aktivitas, nah. aktivitas ya. Nah, kemudian ada orang yang pengen belajar, apakah belajar sejarah, Iya. apa belajar ekosistem, nah itu kan. Kan ada orang datang pengen ngelihat gerhana matahari total kan kayak dulu ya, ramai sekali orang kan. Terus ada orang yang datang ingin diving kan gitu. Nah, itu kan resource-nya itu harus ada gitu. Ini Nah, lagi Skyjet nih sekarang. nah Ya, kali besok Skyjet. hari Jumat Sabtu ya. Iya. Skyjet competition ya. Ya. Jadi memang kita itu sekarang tujuannya apakah turis lokal, artinya Indonesia, atau turis internasional. Nah, jadi kalau untuk turis internasional tentu saja harus ada peningkatan ya, yang sesuai dengan standar internasional. Air panas, ada nanti begitu masuk nggak ada air panas, manggil masuk AC nggak nyala. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh jangan sampai terjadi gitu. Jadi itu yang lebih harus kita perhatikan, bahwa kita punya standar ya internasional. Dalam negeri pun sekarang orang udah menuntut internasional. Kenapa orang-orang turis, orang-orang kita senangnya pergi keluar, lebih convenient, lebih nyaman. Nah, padahal kita mungkin alam kita nggak kalah. Jadi fasilitas ya harus ditingkatkan, harus ditambah lagi gitu, ditingkatkanlah kualitasnya. Nah itu sih. SDM aja tadi yang mesti ditingkatkan ya. SDM Ya memang juga. SDM kita lah yang utama itu. Kalau yang lain misalnya keamanan itu superior kita. Di mana-mana itu informasi tentang keamanan. Nah, bisa itu. Terkenal itu. Jadi orang Jakarta turis, bukan turis ya. Artinya wisatawan lah, orang nganyam aja kan. Oh, ngambil mobil, kuncinya udah ada di bandara kan. Itu kan suatu hal yang luar biasa itu. Di tempat lain nggak ada. Emang begini. Supir bisa bawa sendiri. Bawa sendiri, kuncinya ada di situ. Datang ke bandara, kuncinya selipin aja situ. Ah, itu suatu keistimewaan itu. Di mana-mana nggak ada. Terus harga-harga itu memang ada hal-hal yang unik ya. Misalnya duren ya. Memang ada orang yang datang ke sini cuman mau makan duren. Ya kan? Karena duren murah, bertumpuk, harganya rasanya enak. Nah, gitu. Kalau di sana kan rasanya nggak enak, harga mahal kan? Gitu. Terus Ketam isi ya. ketam ya, Rajungan itu memang mahal sekali sana, karena memang itu ya ekspor itu ya. Jadi kan PT Philip itu ada di mana-mana, ada mini plant ya kan, termasuk di Indonesia ya, di Belitung ya. Nah itu orang itu pengen datang sini itu pengen makan rajungan itu. Iya ada yang khusus pengen makan itu karena murah. Rajungan tuh mahal sekali tuh. Nah, padahal kalau udah dikalengkan itu dagingnya, kalau kita rasa saya tidak nyaman juga gitu, udah mulai rasa masam dikit lagi tuh ya. Berubah. Nah, itu kalengan, udah kalengan itu. Nah, Jadi sini fresh. tapi udah masih oke gitulah, artinya beberapa indikator masih dalam toleransi lah gitu, jadi nggak masalah. Nah, cuman kalau orang datang sini ingin makan yang superiornya gitu, premiumnya gitu, di sini itu ya ketemu di sini. Ketemu di pesisir-pesisir ya. Iya, itu kan kita dengar dari itulah orang ya. Orang-orang tuh memujinya tuh di situ-situ gitu. Jadi udah oke kalau itu kan. Mungkin kita nyampaikan apa kira-kira dang orang Belitung lagi Nino. Dulu kan pernah lahir di Belitung, sekolah di luar dan balik ke Belitung. Itu Maknung tuh nak muat apalah benar-benar nak benar-benar serius nak ngelola apa di Belitung gitu. Oh, ke depan lagi. Iya, ke depannya nih. Pasti kan pensiun. Sebagai orang Belitung, tetap cinta Belitung, tetap ingin kembali Belitung, dan meningkatkan pariwisatanya. Udah bisa ngajarin lah. Ya, ini memotivasi. Bang Tami, apa ini? Dunia perikanan Belitung. Ah, itu. Terutama ini. Sebenarnya gini ya, kadang-kadang program pemerintah itu misalnya pariwisata gitu, terus kemudian yang lain diam, kan nggak begitu ya. Wisata itu membutuhkan makanan, oke lah semua
unit-unit teknis ini mendukung lah, mau dari makan apa, dari peternakan kah, dari perikanan, terus membutuhkan jalan yang bagus, enak, tanpa ini. Nah itu orang bagian ini harus menata itu gitu. Jadi nggak bisa ini program pariwisata, kemudian pariwisata aja yang kerja, yang lain diam gitu kan. Nggak bisa begitu. Memang banyak ini sebenarnya, banyak untuk mendukung satu program kan banyak hal yang bisa dilakukan. Iya kan, itu ekosistemnya kan itu harus lengkap gitu. Cuman kenapa alasannya dia memilih itu kan karena ada keunggulan-keunggulan tertentu yang sudah ada di situ, sudah given di situ, dan kita tidak usah susah-susah. Yang lain tinggal mendukung kan gitu. Nah kalau mau meningkatkan perikanan kan oke, kita punya laut bagusin. Nah produksi perikanan oke, industri perikanan, industri kecil menengah kan dan sebagainya, investor suruh masuk semua kan bisa. Kemudian apakah itu kemudian kita butuhkan dermaga, transportasi dan sebagainya, itu harus mendukung itu pembangunan kan. Terus investor ini kadang-kadang perlu hotel, sediakan hotel dan sebagainya itu. Nah jadi artinya kalau kita sudah memfokuskan sesuatu, ya dukung dari segala sektor gitu. Pendukung berjalan ke sana gitu. Tidak bisa hanya satu, udah satu, yang lain diam gitu, nggak bisa.